sudah ada juga? Belum ada. Oh, Kapten Jose tau. Oke, teman-teman, kita Sylvia mulai ya. Sarce. Yo. Tapi Yos dicariin Sylvia Sarce. sebelum kita mulai, teman-teman mesti nggak di-mute semua mikrofonnya biar nggak terlalu berisik. Ya betul, mute semua. Yes. Assalamualaikum, selamat pagi rekan-rekan peserta program kesehatan Koperasi APG. Pagi hari ini kita berkumpul untuk mendiskusikan dan mensosialisasikan program kesehatan kita. Di sini sudah hadir saya, Wawan, sebagai Sekretaris Koperasi, ada Mas Ahson sebagai Komunikasi dan Pemasaran. Sambil menunggu yang lain, ada Kapten Ucok dan Kapten Miko. Mudah-mudahan pengawas juga ada. Sorry, Wan. Suaranya terlalu kecil. Terlalu kecil? Bagaimana sekarang? Iya. Bagaimana sekarang? Agak bagusan dikit. Oke, agak bagusan dikit. Iya. Ada juga dari PT Drisa, ada Mbak Nining, Mbak Sinta, Om Anto ada juga nggak? Ada, hadir. Ada juga yang monitor ya? Oke, Ada monitor. pagi hari ini kita langsung saja karena waktu kita tidak banyak dan kemungkinan akan banyak justru pertanyaan-pertanyaan daripada para peserta diskusi di pagi hari ini. Jadi agenda kita cuma dua, adalah mendiskusikan mengenai atau mensosialisasikan perubahan provider program kesehatan ke Pacific Cross yang tadinya dari MSI ke Sinarmas, dan juga nanti penjelasan manfaat dan apa yang akan terjadi di dalam perubahan ini dalam seminggu 2 minggu ke depan oleh konsultan Drisa Reda. Oke, pertama kali, ini Kapten Jose yang saya mute ya, Kapten Jose. Ya, agak berisik. Ibu dia emang. Oke, ada beberapa alasan perpindahan ke Pacific Cross, tetapi kami mesti menceritakan dulu kenapa kita tidak bersama MSIG lagi. Satu, di MSIG itu mereka menaikkan premi 23%, teman-teman. Oke, dan setelah di bulan Februari waktu itu ya, kita dapat beritanya, mereka menurunkan tidak lagi di cover sampai umur 75. Itu. Jadi mereka merubah kebijakan seluruh daripada perusahaannya sepertinya, nanti dijelaskan sama dari Drisa mengenai kebijakan coverage-nya gitu. Mereka menawarkan sampai 70 tahun setelah kita tawar, sebenarnya itu dari 68, jadi mereka hanya meng-cover sampai 68 gitu, bukan sampai 75. Nah, kita tawar bisa sampai 70, tapi preminya tetap naik 23% dengan manfaat yang sama gitu. Nah, dari situlah di bulan Februari itu Badan Pengurus berdiskusi dengan Drisa untuk mencari partner yang lain gitu. Partner dari yang lama-lama dulu di Tugu Mandiri, di Askrida, juga di Mandiri In Health ya, dan yang lainnya, karena perusahaan asuransi kesehatan itu ada banyak. Dan yang paling bagus di bulan Maret setelah kita rapat itu ditemukan Pacific Cross. Nah, dengan bersamaan kita selalu nego nih ke MSIG nih. Masa sih diturunin dari 75 gitu. Nah, kita mesti ingat, sebenarnya naik kita ke 75 itu dulu ketika kita memakai satu perusahaan asuransi namanya Askrida. Oke, nah dari Askrida itu kita selalu bawa tuh kontraknya ke perusahaan-perusahaan setelah itu, Tugu Mandiri, ke MSIG, Sinarmas, gitu kan. Tapi sebenarnya perusahaan-perusahaan ini belum memiliki klien yang mereka cover sampai 75, karena kita bawa kontrak kita dari perusahaan sebelumnya aja. Akhirnya mereka setuju gitu. Dan secara historical memang yang namanya premi itu selalu naik terus gitu dari tahun ke tahun. Ini kalau kita lihat memang dari individu pria dan wanitanya gitu ya, semakin tua ya pasti akan semakin tinggi gitu. Oke, historical premi kita kalau kita lihat dari tahun ke tahun, mohon maaf 2021 belum kami taruh, jadi sekitar 2 M-an. Nah, sekarang kita akan membayar sekitar 2,3 M. Uangnya dari mana? Dari uang yang rekan-rekan bayar di pertama kali itu. Nah, itulah yang kita ambil sedikit-sedikit untuk membayar premi ini per tahun. Jadi kalau memang ada pertanyaan, saya kan sudah membayar premi itu sebenarnya 1 kali tuh gitu. Untuk sampai umur 75 atau 70 pada waktu di awal-awal gitu kan.
Itu iya benar, uang itulah yang kita kelola diinvestasikan. Nah, jadi hasil dari investasi itu kita yang bayar premi sedikit-sedikit tiap tahun sampai seluruh orang itu tercover dengan apa yang kita rencanakan di awal-awal tersebut. Begitu rekan-rekan. Oke, nah ngomongin mengenai kartu nanti akan lagi dicetak, seharusnya per hari ini sudah jadi, tapi nanti kalau sudah datang ke koperasi kita akan kasih tahu ke rekan-rekan semuanya. Dalam masa transisi ini jika ada yang akan memakai kartunya di rumah sakit, kalau masih sudah tidak bisa dipakai yang sekarang MSIG-nya, bisa dibayar dulu, nanti kita akan bantu reimburse gitu. Nah, teknis-teknisnya akan dijelaskan oleh teman-teman kita di Drisa, dan manfaat-manfaatnya aja kenapa itu di Pacific Cross dan segala macam juga nanti dari Drisa yang menjelaskan gitu. Nah, tanpa membuang waktu lagi, dari Drisa siapa yang akan presentasi kah? Saya. Oh, Mbak Nining ya. Oke, sudahkah saya jadi co-host, jadi harusnya bisa share Mbak Nining. Dan waktu kami persilahkan, silakan. Ya. Apakah slide-nya udah kelihatan ya? Muncul. Sudah, Mbak, sudah ada. Baik, kita mulai saja untuk penjelasan mengenai program asuransi untuk Koperasi Andalan Penerbang Garuda di periode 2022 sampai 2023. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung aja ya. Oke. Untuk program asuransi ini masih sama, yaitu ada program asuransi kesehatan dengan penjaminnya tahun ini dengan Pacific Cross, lalu kemudian asuransi jiwa ini tetap dengan Afris, dan asuransi kecelakaan tetap dengan Tekaful. Sekilas tentang Pacific Cross, didirikan di tahun 2010 dengan nama International Service Pacific Cross. Kemudian untuk produknya sendiri mereka kuat di asuransi kesehatan individu, asuransi kelompok atau grup, dan asuransi travel. Nah, service dari Pacific Cross sendiri, mereka memberikan adanya mobile application, lalu adanya web portal, jadi nanti masing-masing peserta bisa akses mobile application, lalu kemudian ada hospital provider juga dengan Appmedica, masih dengan Appmedica, ada online dokter untuk telemedicine, customer service, selain dari Drisa, juga Pacific Cross juga nanti ada juga 24 jam, 7 hari, 24 jam. Lalu ada monitoring case jika ada peserta yang dirawat inap, lalu SMS gateway untuk informasi jaminan, lalu adanya notifikasi juga by email untuk claim reimbursement. Nah, mobile aplikasi dari Pacific Cross sendiri berisi member infonya adalah benefit, tabel benefit, lalu bisa lihat claim history, status claim, apakah klaimnya di pending ataukah sudah dibayar. Jadi secara progresnya nanti bisa dilihat di mobile application. Lalu kemudian bisa lihat formulir claim, lalu ada manual book standar di dalam mobile application. Lalu kemudian ada fitur baru, yaitu bisa mensubmit klaim secara online, lalu bisa juga telemedicine, dan e-card. Jadi kartu peserta nanti bisa diakses juga di dalam mobile application. Jadi in case peserta tidak bawa kartu,
bisa menunjukkan e-card itu dari mobile application ke bagian admission. Nah, untuk list provider juga bisa diakses di mobile application, lalu nantinya juga akan ada informasi mengenai health news. Oke. Nah, untuk submit claim secara online ini khususnya untuk benefit rawat jalan dan dental. Nah, di sini masih ada maksimumnya. Maksimumnya di sini adalah sebesar 1 juta. Jadi, klaim di bawah 1 juta masih bisa menggunakan submit claim secara online. Nah, untuk online dokternya di sini menggunakan telemedicine Good Doctor dan bisa secara cashless. Nah, untuk e-card-nya tadi seperti yang saya sampaikan, ini nanti menggunakan QR code. Jadi nanti akan disampaikan QR code. Jaringan providernya menggunakan Admedika. Di sini seluruh Indonesia saat ini ada sekitar 1.940 ya. Lalu kemudian kalau misalkan Bapak-Bapak ada tambahan atau informasi rumah sakit atau klinik yang bisa dijadikan provider, mungkin bisa disampaikan ke kami, nama rumah sakitnya atau nama kliniknya, lalu nama PIC yang bisa dihubungi, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Jadi nanti kami akan koordinasi dengan Pacific Cross untuk mengadakan kerjasama. Jadi ada penjajakan terlebih dahulu sebelum dilakukan kerjasama. Nah, untuk claim prosesnya sendiri, ini 10 hari kerja. Untuk reimbursement, 10 hari kerja setelah dokumen lengkap diterima. Ya, pembayarannya tetap ke rekening peserta, lalu nantinya akan diinformasikan, notifikasinya dikirimkan ke PIC, lalu kemudian disisikan ke peserta tersebut. Oke. Sebelum kita masuk ke benefit, ada pertanyaan? Oke, ya kita lanjut. Kita masuk. Maaf, Mbak Nining, mau nanya. Tadi penambahan sarana kesehatan yang bisa diusulkan oleh peserta itu tuh termasuk klinik-klinik kecil juga nggak ya? Baiknya sih yang sering dikunjungi ya. Cap. Jadi nggak apa-apa disampaikan aja kalau memang ada usulan agar pihak marketing dari Pacific Cross-nya bisa datang, bisa mengadakan penjajakan gitu kan. Kira-kira di mana ada usulan? Dari awal dulu saya mendaftarkan di klinik Prima Usada di Cina. Prima Usada. Itu di mana ya? Itu daerah mana? Kalau nggak salah Depok deh, Mbak. Depok ya? Di list ini nih nggak ada cross ini. Daerah Cinere itu tuh yang ada kalau nggak salah itu tuh Puri Cinere, Siloam, Simatupang, dekat-dekat di situ deh, ya kan? Ya kayak gitu. Boleh kan nanti diinformasikan, bisa by WhatsApp atau email, nanti ada nomor yang bisa dihubungi atau PIC-nya, nanti biar tim dari providernya bisa datang ke sana. Bisa disebutkan lagi apa aja sih yang kita minta ke provider itu? Nama provider pasti ya, alamat. Oh iya, ini kontak personnya, Cap. Jadi kalau bisa ada nomor handphone yang marketingnya dari rumah sakit atau kliniknya itu, kalau bisa dapat itu bisa nanti pihak pihak asuransi bisa langsung kontak mereka. Ya oke. Dan satu lagi Mbak, waktu dulu itu tuh klinik Usada itu menerima dari Admedika, ya kan? Asuransinya atas nama Admedika itu. Tapi waktu yang Sinarmas kemarin, walaupun Admedika dia nggak terima gitu loh. Jadi reimburse semua. Oke.
Oke Pak. Nanti Gitu. ya kemarin sih kita ada share providernya Pacific Cross. Nanti coba kita cek ya Pak ya lebih Ya. lanjut untuk Prima Husada ini masuk nggak ke provider Pacific Cross? Oke. Tambah satu pertanyaan lagi boleh ya? Boleh. Ya waktunya singkat banget soalnya. Mengenai klaim reimbursement ini, saya baca di fiturnya Pacific Cross ini itu tuh ada macam-macam ya yang kita butuhkan. Pertama formulirnya yang akan diisi oleh dokter. Ya. Terus ada faktur asli rumah sakit, hasil pemeriksaan, penagihan hasil pemeriksaan, fotokopi KTP dan dokumen pendukung lainnya. Dan terus ini seperti biasa bisa nggak kita instead of kita kirim by email langsung ke Pacific Cross ini atau lewat Dresanya? Oh, bisa Pak, bisa lewat Drisa seperti biasa aja. Kalau memang mau ke Drisa nggak apa-apa. Oke. Jadi seperti biasa bisa ya? Iya. Ini kan Bisa memang nggak? ada tambahan. Jadi ini Pacific Cross ada tambahan web claim di bawah 1 juta bisa langsung proses di webnya gitu. Tapi kalau misalkan memang peserta lebih mudah kirim ke Drisa, ya nggak apa-apa. Gitu. Kita tetap bantu. Iya. Soalnya ya boleh bilang sekarang mana ada sih yang di bawah 1 juta sekali kunjungan. Kali ke dokter umum gitu loh ya kan. Apa kabar Kapten Kinan? Baik, saya tadi. Cinta. Ibu bos ya. Baik Ibu bos. Sama Mbak Nining bisa nggak kita dikirim by email formulirnya dari Pacific Cross ini? Iya, nanti kita akan kirimkan. Ya, seperti sebelumnya itu tuh saya dikirimin dengan by email formulirnya Sinarmas dulu. Jadi kita kalau mau ke rumah sakit yang harus lihat cetak sendiri gitu loh. Nanti akan di-share ke PIC. Nah, satu lagi adalah bisa nggak Dresa keep KTP kita gitu. Jadi nggak setiap kita reimburse kita masuk KTP di situ gitu. Bisa. Tapi kalau kalau nggak bawa formulir sih bisa sih Cap, kan nanti diagnosanya tulis di kwitansi gitu. Saya sempat dipending, Mbak. Kenapa? Ditulisnya di waktu itu tuh dipending, makanya saya minta waktu itu. Oke. Ke Dresanya formulirnya itu. Sebenarnya di kwitansi itu tuh udah ditulis diagnosanya sama ini nih di kwitansi. Cuma keterangannya ya. Cuman kan itu tuh space-nya terbatas, paling 2 baris lah gitu loh ya kan. Gitu-gitu. Ya Cap, nanti formulir claim nanti kita share ke PIC. Kemarin kita memang baru share untuk list providernya. Nanti semua dokumen Pacific Cross kita akan share. Iya. Ya kalau kita dikasih email lah. Jadi biar nggak nanya kemana, kesana kesini gitu. Oke, terima kasih untuk sementara segitu aja Mbak Ning. Iya, baik ya. Tanya Mbak Ning. Ya. Mungkin saya tadi nggak nyimak ya. Cashless-nya masih berlaku nggak? Cashless masih, Cap. Jadi ini kan kartu memang masih dalam proses. Maksimal itu di bawah tanggal 25 April itu udah bisa kita deliver karena prosesnya maksimum 10 hari kerja. Jadi selama kartu belum diterima untuk proses rawat inap bisa manual. Jadi kita nanti tolong diinformasikan supaya kita bisa minta jaminan manual kalau misalkan ada rawat inap. Tapi kalau untuk rawat jalan memang sebelum kartu ada, mohon maaf harus reimburse dulu. Oh, oke. Nanti kalau kartunya udah ada, kebetulan nggak bawa, bisa diakses di webnya tadi itu. Ya. Jadi bisa tunjukin ke bagian administrasi. Oke. Makasih.
menambahkan aja, mohon maaf walaupun prosesnya itu memang dimulai di bulan Februari, tapi keputusan di bulan Februari itu waktu itu kita pede bisa nego sama MSIG Sinarmas gitu. Turun preminya nggak mahal-mahal banget, terus umurnya itu ya nggak jauh-jauh beda lah, walaupun di bawah 75 kalau mereka itu tetap bersikeras, tapi nggak 70 juga gitu loh, Cap. Jadi pada waktu itu kita nggak langsung eksekusi pindah gitu kan. Nah, keputusan eksekusi udah kita pindah itu kemarin baru di 29 Maret gitu. Jadi ada keterlambatan. Gitu. Kalau kita kemarin di Februari kita eksekusi sih mungkin nggak akan setelah ini si kartu itu. Jadi tetap akan bisa cashless. Cuma karena itu yang terjadi, jadi mohon maaf akan ada jeda sedikit gitu aja. Thank you ya Mbak Nining, silakan diteruskan. Ya. Oke, untuk ketentuan peserta ini untuk pegawai dan pasangan yang sah, anak maksimal 3 anak. Lalu untuk anak ini anak sah, kandung, tiri atau adopsi sejak 0 hari sampai usia 25 tahun selama anak masih menjadi tanggungan orang tua, belum menikah dan tidak bergabung di Akmil atau Akpol. Nah, usia peserta dewasa sampai dengan usia 72 tahun. Nah, manfaatnya masih sama, rawat inap, rawat jalan, dan rawat gigi. Nah, untuk rawat inapnya ini masih sama dengan tahun lalu. Untuk kamar perharinya 1.950.000, semi ICU dan atau isolasi di 2.750.000 sama dengan kamar ICU. Lalu kunjungan dokter 750, untuk konsul dokter spesialis, dokter rujukan itu di 1,5. Di sini maksimum 30 hari per kejadian rawat inap. Lalu untuk aneka perawatan rumah sakit, ini yang pasti kepakai kalau kita rawat inap karena ada obat, ada infus, ada lab, termasuk biaya administrasi. Ini di 37 juta. Kemudian untuk pembedahan, termasuk kamar operasi dan anestesi, ini dibagi menjadi 4, tergantung kategori pembedahannya. Ada di kompleks, besar, sedang, dan kecil. Nah, limit ini adalah per kejadian rawat inap. Lalu kemudian ada perawatan darurat tanpa opname, baik itu karena sakit atau kecelakaan. Jadi misalkan terjadi kecelakaan harus segera dilakukan perawatan di UGD 2 kali 24 jam, maka walaupun nantinya nggak menginap, akhirnya pulang setelah misalkan 2 atau 3 jam, itu bisa dijamin di benefit ini. Jadi nggak memotong manfaat rawat jalan. Begitu juga rawat darurat tanpa opname yang mengakibatkan giginya rusak karena kecelakaan juga. Jadi harus ada perawatan 2 kali 24 jam. Nah, itu bisa dijamin di benefit rawat inap walaupun tidak punya. Lalu ada perawat pribadi di rumah sakit. Ini jika ada rujukan dari dokter, kalau memang diperlukan perawat pribadi selama di rumah sakit. Untuk ambulans ini juga dijamin. Biaya sebelum dan setelah rawat inap ini 30 hari sebelum dan 90 hari sesudah. Ini memang sifatnya rawat jalan, namun masuk di benefit rawat inap jika diantaranya ada perawatan rawat inap. Jadi yang ada hubungannya dengan perawatan rawat inap. Kemudian tindakan medis sederhana atau one day surgery, tindakan operasi yang tidak perlu menginap. Jadi cuma misalkan 2-3 jam atau mungkin 6 jam itu sudah bisa pulang. Nah, ini dijamin di limit 22,5 juta per tahun. Lalu ada alat bantu yang ditanam, ini juga dijamin, termasuk ring, stand, pen, screw, K-wire, dan IOL. Lalu kemoterapi dan hemodialisa, ini 74 juta per tahun. Operasi gigi geraham bungsu, masuk ke limit pembedahan. Lalu kalau kita rawat inapnya pertamanya pakai BPJS, nanti bisa diklaim ke Pacific Cross untuk cash plan. Jadi ada santunan sebesar hak kelas kamar kita 1.950.000 dikali lama perawatan. Jadi misalkan dirawat pakai BPJS 5 hari, nanti kita bisa klaim ke Pacific Cross 1.950.000 dikali 5. Dikali 5 hari lama perawatan. Lalu kemudian ada penyakit kongenital, ini dijamin per tahun 15 juta. Lalu hormonal, ini juga dijamin. Untuk COVID, ini dijamin seperti diagnosa biasa. Untuk manfaat penyakit kritis juga dijamin seperti manfaat
seperti diagnosa biasa. Jadi semua penyakit bisa dijamin ya, selama bukan pengecualian polis. Santunan duka karena sakit atau kecelakaan itu diberikan 15 juta untuk ahli waris. Nah, ini untuk kondisi toleransi kamar. Kalau hak kamar kita yang 1,9 ini penuh atau tidak tersedia, kebetulan di rumah sakit provider, itu kita bisa naik 1 tingkat. Jadi kalau di rumah sakit 1950, terus selanjutnya ada 2.200.000 misalkan. Nah, kita bisa masuk ke 2.200.000, tapi selama 3 hari aja. Gitu. Hari keempat kalau misalkan masih penuh, itu sebaiknya pindah ke yang lebih bawah, yang di bawahnya 1950. Gitu. Supaya apa? Supaya tetap bisa dijamin nih sesuai limit. Jadi nggak ada ekses. Misalkan tidak ada ekses. Kalaupun tetap berada di kelas yang lebih tinggi itu di hari keempat, ya nggak apa-apa. Tapi akan dihitung ekses kelas kamarnya sejak hari keempat. Jadi selisihnya akan dihitung dari hari keempat. Yang hari ketiganya masih bisa dijamin sama Pacific Cross. Nah, kemudian gimana kalau 1,9-nya ada nih, tapi ternyata kita mau naik karena keinginan sendiri. Nah, itu bisa tetap dijaminkan secara cashless, tapi untuk selisih biaya rawat inapnya secara keseluruhan nanti akan langsung ditagihkan saat kita selesai rawat inap. Jadi saat mau pulang, semua selisihnya dibayarkan di tempat. Nah, ini penjelasannya aja. Tadi ambulans dijamin, pemberdayaan gigi bungsu, penyakit turunan seperti diabetes, thalassemia, kanker jantung, ini dijamin. Hemosis, hernia, ini dijamin. Endometriosis, kista, miom, selama tidak berhubungan dengan kesuburan, ini dijamin. Termasuk vitamin dan multivitamin, selama ini direkomendasikan oleh dokter dan ada korelasi dengan diagnosanya. Jadi masih berhubungan dengan diagnosanya, ini masih dapat dijamin. Ya, itu untuk rawat inap. Sebelum kita ke rawat jalan, ada pertanyaan, Kak? Boleh mau tanya? Ya. Oke. Itu numerik rupiah. Nanti kan tahun berjalan dia nilainya turun. Nggak bisa pakai kelas ya, instead of rupiah gitu loh. Misalnya kelas VIP atau ditulis kelas 1 supaya maintain di situ gitu. Nggak bisa ya? Ya, beda programnya, Cap. Jadi kalau untuk ya, jadi kita di sini memang plannya adalah menggunakan harga kelas kamar. Gitu. Jadi bukan sistemnya bukan managed care. Biasanya kalau yang plannya itu kelas 1, kelas 2 tidak melihat harganya gitu ya, Cap. Itu masuk ke sistem managed care. Gitu, Cap. Jadi memang saat ini programnya saat ini memang kita programnya adalah programnya namanya indemnity, jadi berdasarkan harga kamar rumah sakit. Ya, karena tahun berjalan kan pasti inflasi tuh. Karena itu ya. Kalau kita bisa maintain di kelas VIP atau kelas 1, berarti ada perubahan premi kali ya? Iya, betul, Kak. Nanti karena beda program, pastinya akan direview lagi preminya. Oke. Dan yang punya program seperti itu, Cap, yang pakai kelas VIP, kelas 1 itu nggak banyak asuransi yang punya. Gitu, hanya InHealth, Tugu Mandiri, sama Askrida. Oke, makasih. Oke, ada pertanyaan lagi, Kak? Atau mau lanjut di rawat jalan? Lanjut rawat jalan. Oke, nah untuk rawat jalan sendiri ini sama juga dengan tahun lalu. Jadi kita batasin di limit tahunan di 7.750.000 untuk dokter umum, dokter spesialis ini perkunjungan maksimum 1 kali per hari. Jadi akan diganti sesuai tagihan. Tagihan kwitansinya misalkan dokter spesialisnya 600.000, ya akan diganti 600.000. Tinggal mengurangi limit tahunannya aja.
Lalu konsultasi dokter umum dan obat ini juga dijamin, obat-obatannya atas resep dokter, pemeriksaan lab juga atas rujukan dari dokter, kemudian fisioterapi rujukan dari dokter, dan termasuk biaya administrasi. Jadi ini semua memang sesuai tagihan selama tidak melebihi limit tahunan. Tanya Manding? Ya. Ya, Kak. Nanya mulu nih untuk lab dari dokter. Iya. Selama ini itu kan hanya berlaku dalam kurun waktu 1 bulan dari kunjungan dokter itu. Iya, surat rujukannya ya. Iya. Apakah itu sama kayak gitu? Karena kan ada yang rutin per 3 bulan sekali harus cek lab kan. Gitu. Kayak kasus diabetes misalnya. Itu kan paling cepat 3 bulan. Nah, supaya nggak berulang-ulang, biasanya kayak saya datang hari ini konsult dengan dokter, terus minta surat pengantar ke labnya itu untuk 3 bulan kemudian gitu. Saat ini sih masih 1 bulan ya, kayak standar insurance. Iya, untuk rujukan, ya untuk rujukan lab gitu. Karena asuransi melihatnya waktunya masih cukup gitu, kayak untuk 1 bulan itu masih cukup. Jadi kalau 3 bulan itu masih terlalu jauh. Gitu. Jadi memang asuransi memberikan standarnya di 1 bulan. Oh, masih sama kayak gitu ya? Iya, iya kan. Berarti kalau misalnya harus cek ulang 3 bulan kemudian, kita 2 kali ke dokter dong ya, minta rujukan, udah gitu baru ke dokter lagi. Iya. Betul. Baik. Makasih. Iya kan, sama-sama. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan? Kita lanjut ke gigi. Rawat gigi di sini juga sama, limitnya per tahun per peserta 3.500.000. Di sini ada perawatan gigi dasar, pencegahan, kompleks, gusi, perbaikan, dan termasuk gigi palsu. Gigi palsu di sini termasuk yang jenisnya dilepas atau ditanam. Nah ini apa namanya, perawatannya gigi dasar mencakup sinar X, pembengkakan, penambalan gigi, pencabutan. Lalu kemudian pembersihan karang gigi, ini juga dijamin. Perawatan gigi kompleks, gusi, selama tidak berhubungan dengan kecantikan, ini bisa dijamin. Oke. Nah ini untuk terms condition mengenai COVID, penjaminannya. Selama peserta sudah didiagnosa positif COVID, ini kalau mau dirawat inap di Rumah Sakit Rekanan Pacific Cross, ini bisa dijamin sesuai dengan benefit rawat inapnya. Kecuali memang peserta langsung dirujuk ke rumah sakit pemerintah, yang mana sudah di take over biayanya, maka Pacific Cross tidak bisa menjaminkan lagi. Nah untuk protap sendiri, seperti APD, itu dijamin di limit aneka perawatan. Nah cuma ini untuk APD ini dibatasi per sekali rawat inap itu sebesar 1 juta. Gitu ya. Jadi masuk limit aneka, tapi untuk APD-nya itu dibatasi sebesar 1 juta per sekali rawat inap. Lalu untuk rapid swab kedua setelah peserta isolasi mandiri, jadi kalau misalkan positif COVID tapi dia hanya rawat jalan, isolasi mandiri, biasanya kan kita akan cek lagi untuk yang kedua. Nah, itu bisa dijamin oleh Pacific Cross selama pemeriksaan pertama itu dinyatakan positif dan ada rujukan dari dokter untuk cek swab yang kedua. Gitu. Cuma memang sifatnya reimburse, jadi nanti saat reimburse, kopinya hasil pemeriksaan pertama itu dilampirin. Karena ada asuransi kan yang nggak cover nih untuk cek swab yang kedua. Nah, ini Pacific Cross bisa jamin. Nah, jika ternyata peserta meninggal dunia karena positif COVID, maka dapat diberikan santunan duka sesuai nilainya. Lalu jika dirawat menggunakan BPJS atau dijamin pemerintah, maka dapat mengajukan klaim santunan tunai harian yang tadi cash plan.
Oke, sampai sini ada pertanyaan, Cap? Ya, Cap Suprihanto. Masih di mute, Cap, itunya, speakernya. Ya. Nah, sudah. Ya. Maaf, baru bangun juga sini. Ya, Cap. Gimana, Cap? Enggak, salam sehat aja. Baru join saya. Mbak, itu mengenai mengulang lagi tadi ada pertanyaan, apa namanya? Dijamin pada sampai usia berapa ya, Mbak? Di cover sampai usia berapa itu? Asuransi itu. Untuk ada saat 75, ini ada 72 gitu. Untuk saat ini dijamin sampai usia 72, kan? Oh, bukan 75 ya. Pengetahuan saya 75 tahun waktu mendaftar saya itu. Ya, untuk saat ini sampai 72, kan? Oh gitu ya. Bukan 75, Pak ya? Bukan. 72, makanya kita ngadain sosialisasi, Cap. Karena ada perubahan kebijakan. Ada perubahan. Makanya kita pindah ke Pacific Cross. MSIG Sinar Lemas yang kemarin itu kita sudah nego cuma bisa sampai 70 di kontrak yang baru. Makanya kita cari yang lain yang bisa lebih mengakomodasi lah, lebih mendekati 75 gitu, Cap. Nah, Pacific Cross ini bersedia sampai 72. Ya udah, itu dulu kita okekan dulu karena kita harus memperpanjang kontrak coverage kita, kan, gitu, Cap. Nah, nantinya mungkin habis ini kita diskusi lagi gimana caranya ke depan kita bisa mencapai 75 lagi, karena ini kan memang berdasarkan dari kebijakan para perusahaan ini. Kita juga bernegosiasi sama mereka, kan, gitu. Kita akan tetap usahakan, tapi habis ini kita bahas lagi deh. Nanti kita tanya detailnya ke depannya gimana ya, sampai Mbak Nining menyelesaikan manfaat-manfaatnya. Silakan Mbak Nining. Baik, cukup jelas, Mbak. Terima kasih, Mbak Nining. Terima kasih informasinya. Nah, kita masuk ke Terms and Condition Claim. Di sini untuk proses claim reimbursement, prosesnya 10 hari kerja sejak dokumen lengkap diterima asuransi, lalu dibayarkan ke rekening pegawai tanpa dikenakan biaya tambahan. Nah, untuk kadaluarsa klaimnya sendiri, di sini diberikan 60 hari kalender sejak tanggal kwitansi. Nah, nanti bila mana udah disampaikan ada dokumen yang kurang, misalkan kurang diagnosa atau kurang hasil lab, nah itu diberikan tambahan lagi 30 hari untuk ngelengkapin. Ya. Nah, jika ada excess claim saat kita dirawat inap atau rawat jalan atau rawat gigi, itu akan ditagihkan di tempat. Namun memang tidak menutup kemungkinan biasanya rawat inap itu akan ada ekses susulan. Mungkin pada saat pulang masih ada bill yang ketinggalan belum ditagihkan. Tapi itu sih jarang terjadi ya. Cuman pastinya 1 dari 10 itu pasti akan ada ekses klaim susulan. Nah, untuk dokumen reimburse-nya apa aja sih? Ini refresh aja ya. Kwitansi asli, perincian biaya rumah sakit, resume medis, dokumen penunjang lain seperti hasil lab, kalaupun ada pemeriksaan ronsen, itu hasil tertulisnya aja. Kemudian pengisian form claim, sebetulnya form claim ini lebih untuk melihat data diri dari peserta, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti klaimnya itu salah transfer, misalkan ternyata mungkin ada nama yang sama atau peserta hanya tulis nama pendek, gitu kan. Jadi klaimnya tidak terproses secara benar. Nah, kalau untuk rawat jalan di sini ada tambahan ya, seperti surat rujukan untuk lab, termasuk hasil labnya. Nah, kalau untuk klaim dental atau klaim gigi, ini biasanya suka diminta regio gigi, nomor giginya, ya, untuk klaim rawat gigi. Oke, nah untuk reimbursement rawat jalan ini juga mengacu pada biaya sebelum dan sesudah rawat inap. Kadang-kadang ada rumah sakit provider yang untuk klaim biaya sebelum dan sesudah rawat inap itu berlakunya reimbursement. Ya, ada juga rumah sakit yang bisa secara cashless.
Nah, kenapa sih klaim kita bisa nggak dibayar atau nggak dijamin? Nah, salah satunya klaimnya nggak komplit nih, ada yang kurang, misalkan kurang hasil lab. Nah, itu akan dipending sampai dilengkapin. Cuman memang diberi waktu sampai 30 hari. Nah, selain itu, ternyata klaimnya termasuk pengecualian polis, tidak memenuhi syarat, sehingga klaim tersebut tidak bisa dibayarkan. Nah, pengecualiannya apa aja? Ini sekilas, percobaan bunuh diri atau cedera yang diakibatkan perbuatan sendiri, baik disengaja, secara sadar maupun tidak sadar. Nah, bunuh dirinya misalkan nggak sukses nih, Cap, ternyata harus dirawat inap karena dia bunuh diri. Nah, itu rawat inapnya juga nggak di-cover, nggak dijamin. Cap, ya? Jadi harus berhasil. Jadi harus berhasil kan bunuh dirinya. Cap, ya? Akibat melanggar hukum, ini juga nggak dijamin ya, terutama yang sedang melalui proses pengadilan, radiasi, kontaminasi nuklir, limbah nuklir, ini nggak dijamin. Pengobatan yang tidak berhubungan dengan diagnosa medis seperti biaya telepon, WhatsApp, makanan tambahan saat dirawat inap, ini nggak dijamin. Perawatan yang termasuk kecantikan, ini tidak dijamin. Akibat obat terlarang, pemakaian narkotika, alkohol, obat-obatan terlarang lainnya, ini tidak dijamin. Pemeriksaan lab yang tidak perlu, jadi misalkan kita melakukan pemeriksaan lab yang tidak ada hubungannya dengan diagnosa. Nah, ini nggak bisa dijamin. Penerbangan yang tidak berhubungan dengan penerbangan komersil seperti pesawat charter, perang invasi, pemberontakan, demonstrasi. Demonstrasi kalau kita sebagai korban itu dijamin. Misalkan ternyata ada kerusuhan, kita kena lempar batu, bocor atau luka. Nah, itu selama tidak terbukti dia sebagai pelaku, itu bisa dijamin. Olahraga berbahaya seperti balap mobil atau motor, berkuda, selama dia sifatnya profesional, itu nggak dijamin. Jadi misalkan mungkin ada yang atlet juga, Cap, nah itu nggak dijamin, Cap, kalau terjadi kecelakaan akibat kegiatan yang dilakukannya tersebut. Lalu AIDS ini juga tidak dijamin. Nah, ya ini untuk asuransi kesehatan. Sebelum kita lanjut ke program asuransi lainnya, yang kecelakaan dan jiwa, ada pertanyaan, Cap? Saya boleh bertanya? Boleh, Cap. Itu olahraga termasuk diving dijamin nggak ya? Kalau hobi sih selama bukan sifatnya profesional sih dijamin. Bukan. Hobi saja. Iya, dijamin. Dijamin ya? Iya. Oke, terima kasih. Mau diving di mana, Cap? Labuan Bajo. Ajak dong, Cap. Jangan informasi aja. Ayo aja. Kayaknya kapalnya gede deh, muat deh. Asik. Jemput ya. Tapi kalau ketembak nggak dijamin loh, Jim. ada orang Cinere ngomong. Oke, ada pertanyaan lagi, Cap? Tidak ada. Sementara itu dulu. Ya. Sorry, ada satu yang saya lupa. Mungkin di luar yang kita bahas sekarang, pengecualian ini. Ada jaminankah kalau kita melakukan medical check up? Medical check up kalau atas keinginan sendiri, Dok, itu nggak dijamin. Tapi kalau misalkan kita demam ke dokter, lalu dokter merujuk untuk pemeriksaan lab, sama ada indikasi medis, itu dijamin. Tapi kalau misalkan medical check up yang sifatnya kita mau tahu kondisi kesehatan kita, itu enggak dijamin. Jadi dijamin kalau melewati prosedur kedokteran ya. Ya, jadi ada gejala, Betul. Ya, walaupun hasil pemeriksaan labnya bagus ya. Oke, terima kasih.
Jangan ke dokter Terawan dulu, tapi ke... Lo koncoku ya? Itu nggak dijamin, Cap. Iya, nggak dijamin ya. Nggak apa-apa, nggak dijamin. Saya dari dia gratis kok. Kenalin dong kalau gitu. Kenalin mulu. Oke, silakan. Oke, kita lanjut ya, Cap ya. Oke, kita masuk ke manfaat asuransi kecelakaan diri. Ini di cover masih sama dengan takaful untuk memberikan santunan meninggal dunia karena akibat kecelakaan. Nah, ini diberikan sebesar 350 juta. Lalu ada manfaat tambahan cacat total, cacat sebagian ini merujuk pada tabel persentase di dalam polis. Misalkan kehilangan satu ruas jari, itu ada berapa persen penggantiannya dari 350 juta. Lalu misalkan kehilangan pendengaran di telinga sebelah kiri, itu ada berapa persentage penggantiannya dari 350 juta. Lalu selain itu ada penggantian biaya medis karena kecelakaan. Jadi terjadi kecelakaan, ternyata harus dilakukan perawatan. Itu bisa dijamin di sini maksimum adalah 10% dari uang pertanggungan atau maksimum 35 juta. Nah, selain itu ada penggantian untuk alat bantu seperti tongkat dan kursi roda, ini maksimal 10 juta. Lalu patah tulang atau simple fracture, ini maksimal juga 10 juta. Jadi ini semua yang berkaitan dengan akibat dari kecelakaan. Selain itu, perluasannya di sini memberikan penjaminan atas adanya ancaman bom, pembajakan, pembunuhan, dan penyerangan, menjamin atas kasus hilang selama 365 hari. Jika sudah 365 hari tidak ada kabar, maka ini bisa dijamin di benefit asuransi kecelakaan. Jadi santunan 350 jutanya nanti bisa diklaim. Lalu akibat dari keracunan minuman atau makanan, mati lemas karena asap beracun, gas, dan tenggelam, akibat nuklir, senjata biologik, akibat terorisme, memberikan perlindungan untuk pesawat berjadwal sewaan yang tidak berjadwal lainnya kecuali helikopter, menjamin aktivitas olahraga selain kapasitas profesional, perluasan untuk sepeda motor, dan untuk dokumen klaimnya sendiri ini harus bisa diterima dalam waktu 60 hari setelah kejadian. Tapi bisa diinfokan lebih dulu. Jadi memang kan kadang pengumpulan dokumen itu agak lama ya. Jadi sebaiknya diinformasikan dulu supaya asuransi bisa mencatat atau notif dulu nih ada pengajuan klaim. Jadi nanti dokumen-dokumennya bisa menyusul dalam kurun waktu 60 hari. Nah, untuk pengecualiannya sendiri di sini yang tidak di-cover adalah karena meminum minuman keras atau obat-obat terlarang, kegiatan olahraga yang bersifat profesional, ambil bagian dalam segala jenis kontes kecepatan, ya, termasuk dalam profesional, segala bentuk pertempuran baik yang menggunakan senjata ataupun tidak, kehamilan, melahirkan atau keguguran, ini juga tidak di-cover, individu atau peserta yang dipertanggungkan menderita sakit. Jadi kalau misalkan meninggal karena sakit, maka asuransi kecelakaan dari ini nggak bisa keluar. Karena memang ini murni karena kasus kecelakaan. Ya. Oke, ada pertanyaan, Cap? Mau tanya, Mbak Ning. Untuk yang klaim kecelakaan ini tidak mengurangi klaim harian maupun rawat inap ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kegiatan motor tadi ada batasan-batasan nggak? Terima kasih. Oke, untuk ini berbeda dengan terpisah dengan asuransi rawat inap, gitu ya, Cap. Jadi misalkan terjadi kecelakaan dan meninggal dunia, itu maka peserta akan mendapatkan santunan sebesar 300, ahli warisnya akan mendapatkan
mendapatkan santunan sebesar 350 juta. Lalu kemudian jika dia akan keluar juga santunan duka dari Pacific Cross tadi yang 15 juta. Gitu, Cap. Jadi memang ini jadi memang ini berbeda, terpisah masing-masing. Nah, untuk yang motor sendiri di sini selama tidak termasuk dalam profesional, Cap, atau lomba balap. Tadi ya. Gitu. Di luar kontes kecepatan tadi ya. Iya, di luar dari kontes kecepatan tadi. Oke, ya, terima kasih. Ya. Mbak Ning. Mbak Ning. Ya. Jadi kalau kegiatan misalnya konvoi motor gede, ya, itu nggak apa-apa, Cap. Kan kecelakaan bukan tetap dijamin ya? Dijamin. Okay. Dijamin. Asal selama Cap tidak melanggar ini ya, Cap, tidak melanggar aturan lalu lintas ya. Jadi misalkan ternyata diketahui dari kronologis tidak mempunyai SIM atau tidak menggunakan helm gitu, Cap. Nah, itu tidak dijamin jadinya. Oke, terima kasih. Iya, Cap. Menambahkan sedikit aja, Cap, untuk limit-limit asuransi personal accident dan term life ini memang saat ini DRISA sedang melakukan negosiasi kepada asuransi ya untuk naikin limitnya, karena memang problemnya adalah karena okupasinya ini pilot, jadi asuransi ini menjadi concern untuk agak susah nih kita negosiasinya untuk dinaikin limitnya tadi. Tapi sampai saat ini kita lagi masih mencoba untuk berusaha untuk naikin limit-limitnya ini, Cap. Karena udah hampir 3 tahun ya kita dengan masih stay dengan limit yang sama kondisinya. Ya, itu aja tambahannya, Cap. Makasih. Pak Anto. Pak Anto. Oke. Mbak Ning, saya mau nanya sama Pak Anto. Oh iya. Pak Anto. Ya, Captain. Pak Anto, saya mau nanya. Tadi Anda mengatakan tentang profesi pilot ya, Pak ya? Bagi yang sudah pensiun bagaimana, Pak? Selama masih didaftarkan di dalam anggota ini, itu di-cover, kan? Dan memang seperti yang tadi bilang, untuk limit masa limitnya juga bagian daripada member. Jadi selama memang itu didaftarkan menjadi keanggotaan ini, itu di-cover. Pertanyaan saya, tadi Pak Anto menyebutkan bahwa karena profesi sebagai pilot, maka coverage dari asuransi ini kan terlimit ya, Pak ya? Betul, Pak. Nah, sedang diusahakan untuk diperluas limitnya. Lebih tepatnya dinaikin, Dok, Cap. Betul. Ya. Maksud saya, bagaimana dengan pilot-pilot yang sudah pensiun? Berarti kan profesinya bukan pilot lagi, begitu, Pak? Saya jawab boleh nggak? Soalnya Om Anto suaranya agak gremeng-gremeng. Betul. Nggak jelas saya dengar Pak Anto. Ya, silakan, Man. Itu exactly itu, Cap. Karena kan selama ini kita mendaftar di awal itu kita semua penerbang, gitu kan. Jadi limitnya itu tidak sebesar apa yang kita mau, gitu. Oh, berarti kalau profesinya bukan penerbang harusnya limitnya bisa lebih tinggi. Harusnya begitu. Makanya karena sudah ada yang pensiun, ya kita lagi menegosiasi bahwa seharusnya limitnya bisa lebih tinggi. Toh mereka sudah pensiun juga, gitu. Ya, itu maksudnya Pak Anto itu maksudnya.
Dan treatmentnya ini kan dianggap asuransi menganggap sebagai grup polis grup cap. Jadi walaupun sudah pensiun, tapi karena ini treatment teman-teman APG ini adalah sebagai grup, nah asuransi memandangnya ini sebagai okupasinya tetap sebagai pilot. Oke, gitu, terima kasih Pak Anto. Terima kasih Cap. Silakan diteruskan, Mbak Nini. Oke, kita lanjut ya. Nah ini terakhir kita masuk ke manfaat asuransi jiwa. Ini memberikan santunan meninggal dunia karena sebab apapun sebesar 175 juta. Ya, jadi di sini juga tidak ada pengecualian polis. Tidak ada pengecualian polis. Jadi karena sebab apapun. Jadi kalau misalkan karena sebab tadi karena sebabnya kecelakaan, maka santunan yang diberikan adalah santunan kecelakaan dan santunan meninggal dunia yang dari Afris, lalu santunan duka dari Pacific Cross. Ya. Nah ini mengcover karyawan beserta dengan pasangannya. Pasangan yang terdaftar harus dalam keadaan sehat, tidak sedang menjalani perawatan di rumah sakit saat saat penutupan polis berjalan. Jadi saat tanggal efektif tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Lalu usianya sampai maksimum 72 tahun. Oke, ini saja manfaat yang bisa kami sampaikan. Kemudian ini nomor telepon yang bisa dihubungi dari tim kami. Ada beberapa nomor. Untuk klaim bisa juga menghubungi langsung ke tim kami dengan Mas Aryo. Ada nomor handphonenya, bisa ditelepon, bisa di WhatsApp. Lalu untuk membership ini biasanya dengan Mas Bagus. Terima kasih Mbak Nining. Iya, sama-sama Cap. Ada pertanyaan lagi sebelum ada. Saya mau nanya Mbak Nining. Ya. Akan. Ini tentang implan. Implan, ya, alat bantu tanam. Implan tanam rambut di cover enggak ya? Tanam rambut. Enggak, Cap. Di Turki apa masih berguna? Masih dibutuhin enggak? Pasti ke Turki itu, Cap. Tarsa jelas Wawan tuh. Tarsa jelas sama Wawan tuh. Beli aja obat minyak Firdaus. Minyak Firdaus banyak di Matraman. Kalau yang berhubungan sama kecantikan nggak dijamin, Cap. Ya, terima kasih. Iya. Ini kegantengan ini. Udah serius-serius dengerinnya. Iya nih Cap, aku udah, aduh mau nanya apa nih, deg-degan. Terima kasih. Iya Cap, sama-sama. Oke, ada lagi yang serius mau nanya? Nanya dong Mbak Ning. Iya, ya. Ini kan perusahaan asuransinya itu tuh baru ini ya, relatif baru. Dan di webnya sendiri dia bilang belum banyak yang tahu gitu loh. Berhubung dengan itu, yang ingin saya tanyakan adalah apakah asuransi Pacific Cross ini terdaftar di OJK? Satu. Yang kedua, apa benar dia di bawah Malaka kalau nggak salah ya? Ya, pastinya terdaftar di OJK Cap dan dia salah satu pemegang saham juga dengan Malaka. Salah satunya juga dengan namanya Etika. Jadi mungkin nanti kalau misalkan di rumah sakit ada yang petugasnya bilang Etika, itu sama dengan Pacific Cross atau Malaka. Jadi itu sama-sama satu grup. Jadi bukan tentunya ya? Udah pasti ya? Pasti. Oke. Soalnya kalau tentunya terdaftar itu kan mungkin asumsi kita aja gitu loh, Mbak.
Pasti Cap, asuransi pasti terdaftar di OJK. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Sama-sama. Ini penting juga untuk kelangsungan ini kita kali ya. Bapak Kapten ini nggak pernah berubah ya? Kenapa? Kenapa Sin? Permainan pantunnya nggak pernah berubah ya Bapak Kapten. Cat dari sananya. Boleh nanya nggak Mbak ini? Boleh Cap. Ini asuransinya mulai berlaku kapan ya? Mulai 10 April. Untuk yang Pacific Cross, ya, untuk yang Pacific Cross dimulai 10 April. Jadi yang MSIG nanti akan berakhir di 9 April jam 00. Ya, dan pencetakan kartu tanggal 25 ya maksimum. Paling maksimal di 25 itu udah kita deliver. Oke. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Mbak Ning, lanjutin dikit. Itu di deliver atau kita yang ngambil ke APG? Oh, kita kirimnya ke APG. Ah, oke. Jadi kita harus ngambil ke APG ya? Kalau Cinere ada lagi deliver khusus Cap. Ntar diantar. Oh iya deh. Dari Lebak Bulus ya. Dari Lebak Bulus. Dari Lebak Bulus. Nanti saya nganterin Cap Bapak Kapten. Bintaro juga khusus dong, Bintaro. Boleh Cap, boleh. Atau gini. Ke Bali diantar nggak ke Bali? Kapten mungkin organize aja nanti yang di daerah mana, ntar kita coba atur. Ada yang nganterin pas ke Bintaro area atau ke area yang mana lagi, disatuin aja Cap. Ntar bisa diantar. Oh, alhamdulillah. Bagus, wah, bagus. Itu tuh mesti ada fee-nya itu. Masa nggak kangen sih berkunjung ke APG? Tuh Mbak, berkunjung ke APG. Kita berkunjung ke APG. Fee-nya ada Cap. Tolnya mahal sekarang. Masa nggak ada kangen-kangennya sih masuk ruangan APG? Kangen sama lawan ya Cap. Iya. Iya. Nah, agak serius nih nanyanya nih sekarang. Nah, kan berarti sekarang ini kan kita ada 3 tahun yang kita nggak ke cover nih gitu dari rencana. Ya kita masih ingat dulu ya rencana di awal itu kan memang cuma sampai 70. Terus kita berhasil nego sampai 75. Itu suatu keberhasilan. Dan pada waktu itu nggak ada tambahan premi untuk sampai di 75 gitu. Kita menghitung dari dana yang ada yang sudah diberikan oleh teman-teman, ya kita ambil dari situ. Ya kan, padahal kan di dalam 5 tahun itu tetap akan ada premi yang harus kita bayar sebenarnya. Jadi teman-teman mesti ingat juga walaupun ini sampai 72 itu tetap suatu keberhasilan kita gitu loh, dan kita masih bisa bertahan selama sudah 10 tahun gitu. Nah, sekarang kita lagi berpikir juga gimana caranya kita bisa tetap mengcover teman-teman itu sampai 75 gitu. Karena kan targetnya, karena kami BP itu juga ada di program tersebut, pengennya juga sampai tetap 75 gitu. Nah, kita lagi pikirkan sama konsultan sama Drisa nanti bagaimana nih ke depannya di antara 72 dan 75 gitu. Nanti kalau ada perubahan lagi itu diturunin, nggak ada perusahaan yang mau mengcover di atas 70, gimana caranya kita tetap bisa mengcover nih gitu 75. Apakah itu kooperasinya ya yang membayarkan gitu kan, jadi berdasarkan reimburse semua. Tapi karena dari data klaim rasio itu Mbak Nining yang tahun ini berapa, 110% ya? Ya, 110. Nah itu kan 110%. Nah berarti kalau dibayarkan paling ada sekian puluh persen klaim itu dibayarkan dari dana yang waktu itu teman-teman pernah rekan-rekan pernah taruh yang kita kelola. Nah, bisa juga di situ juga. Mungkin tidak tercover seperti seluruhnya, tidak tercover seperti manfaat yang tadi dipresentasikan sama Mbak Nining, tetapi minimal bisa membantu gitu loh. Atau sebenarnya dari 75 kalau 72 ke atas itu dia itu ada pengecualian ya gitu ya. Bisa dijelaskan sedikit saja nggak mengenai kalau kita tetap gabung di suatu perusahaan tapi di atas umur yang
di cover full gitu loh. Oke. Thank you Kapten Wawan. Iya. Pertanyaannya. Jadi memang mungkin kita akan sekilas balik pada awal kita membentuk program ini, di mana bahwa memang saat itu maksimal usia yang kita cantumkan di awal itu 70 tahun di Tugu Mandiri rasanya. Nah, kita pada saat itu memang beberapa insurance yang memang tipikalnya mengcover BUMN, itu mereka punya base peserta itu usia-usia yang cukup senior. Jadi kasarnya kan asuransi sendiri kan emang the more the merrier. Subsidi silang itu berjalan. Jadi otomatis banyaknya peserta akan membuat mereka bisa melakukan suatu terms condition yang lebih agresif. Nah, rasanya sekarang saat ini kalau kita melihat itu beberapa asuransi yang mengcover BUMN, apalagi in health aja sendiri pun mereka nggak pernah bisa cover sampai 72 tahun, setahu saya. Kecuali pakai program managed care ya. Karena ini kan program yang kita gunakan program indemnity. Jadi kita ngomongnya apple to apple nih. Nah, program indemnity aja rasanya in health sendiri tidak ada yang apply sampai 72. Maksimal 70 tahun itu pun ada beberapa aturan main. Bisa jadi ada loading, bisa jadi ada beberapa penyakit yang di cover mungkin, atau enggak persentase co-insurance gitu. Kalau dalam sisi asuransinya. Jadi memang so far untuk tahun ini kayaknya kenapa kita nggak bisa mempertahankan di MSAG itu karena terms condition yang MSAG berikan udah sangat strict ya. Mereka mau cover 70 tahun pun harus ada aturan-aturan main gitu. Apalagi 72. Jadi mereka akan mengeksklud penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu udah pasti penyakit-penyakit yang biasanya akan berulang, udah membutuhkan obat tiap bulannya. Dan degeneratif ini kan beberapa penyakit yang memang ada bukan sejak umur 70 atau 68, di atas 65. Dari 40 tahun pun udah ada orang yang punya penyakit degeneratif. Apa sih penyakit itu? Hipertensi, diabetes, asam urat. Pokoknya tipikal-tipikal penyakit yang memerlukan obat yang reguler. Gitu. Nah, jadi memang saat ini asuransi yang kita undang hampir 15 pun yang bisa balik dengan terms condition yang oke, yang bisa mengcover semuanya, itu paling cuma 3. Dan untuk manfaat untuk akhirnya premi yang paling bisa komplit akhirnya cuma 2 gitu loh. Existingnya udah mengatakan kayaknya kita nggak bisa melakukan itu gitu. Jadi otomatis memang kita a bit tough sih tahun ini untuk nggak berubah dari MSAG. Jadi makanya waktu itu diskusi sama Kapten Wawan, akhirnya kita bisa sama Pacific Cross dan mereka memang komit untuk 2 tahun mengcover sampai dengan 72 dengan terms condition yang sama, tapi tidak dengan premi yang sama. Tetap premi akan mereka lihat dari klaim lagi. Bagaimana klaimnya, tendensinya gimana, penyakitnya apa aja, itu akan mereka lihat nanti. Jadi kita akan monitor tiap 3 bulan lah kita monitor. Udah entar akhir periode kita akan monitor lebih closely lagi biar si premi bisa kita manage, tidak akan kalaupun naik manageable gitu. Jadi itu sih concern dari medical. Nah, untuk tahun depannya terus terang aku belum bisa ngomong akan seperti apa. Kita sih akan maksimal kasih yang terbaik di mana bahwa manfaat tidak akan berubah. 72 tahun pasti di cover, cuman bagaimana preminya itu premi yang kita agak khawatirkan. Kalau terms condition sih tidak masalah. Karena kan permasalahan di sini kan memang dananya ini sendiri kan harus bekerja secara linear nih dengan preminya. Sementara preminya kadang-kadang kenaikannya juga cukup lumayan, walaupun memang di sini juga pesertanya cukup nambahnya ada. Jadi sebenarnya untuk aiming dari tahun 2012 itu kita mau maksimal naiknya 20% sih, so far sih saya sama Kapten Wawan sih kayaknya lumayan sukses ya Wan ya. Karena tidak pernah lebih dari 12% inflasi sesuai dengan inflasi yang memang kita udah pikirkan. Jadi kenaikan-kenaikan tiap tahun itu bukan hanya karena klaim yang kita bisa tekan, tapi memang pesertanya naik dan manfaatnya juga naik. Gitu. Jadi kalau untuk tahun depan lagi kembali tadi Kapten Wawan tanya, terus terang saya belum bisa tahu berapa preminya, tapi terms condition Kapten nggak usah khawatir, tetap masih di cover 72. Nah 75 baik lagi 75 ini kayaknya insurance sudah susah ya, udah tidak terlalu banyak yang open untuk bisa cover di atas 72. Itu sih mungkin Cap informasi dari kita. Thank you. Oke, thank you atas penjelasannya. Jadi juggling-jugglingnya paling ya di situ teman-teman. Ya kita juga pasti berpikir ngerasa kenapa ya kok seperti itu kebijakannya gitu. Sekarang kan ekonomi pajak naik 1%, terus banyak klaim dari COVID dan segala macam. Jadi
Jadi kita itu klaim rasio 110 masih oke, teman-teman. Ya. Terus rekan-rekan, informasi dari Kokarga itu kan juga ada program kesehatan buat pensiun dia yang bayar 850.000 apa per bulan gitu kan. Ya itu klaim rasio mereka, saya kasih tahu ya, saya share screen. Kelihatan nggak? Wah, klaim rasio mereka tuh 268 gitu persen. Karena ini, ya, gitu. Kayaknya kalau salah 850 gitu buat kelas 1. Tapi kalau mereka kan managed care bukan indemnity, nggak seperti kita. Tapi lihat klaim rasio mereka 268, which is dari 1,8 yang mereka bayar, para pesertanya 4,8 itu sangat tinggi sekali itu. Hanya nunggu waktu aja di tahun depan pasti tiba-tiba sekian juta per bulan gitu, pasti akan gitu sih. Karena ada klaim-klaim yang banyak terjadi juga. Gitu. Di luar-luar asuransi kayaknya begitu semua. Jadi kita bertahan aja dulu. Apakah kita saya pengen ngomong optimis, harusnya bisa tetap 75, kita akan cari perusahaan lagi atau kita akan cari dananya, kita akan cari caranya supaya kita bisa di-cover selama-lamanya kalau bisa kan gitu ya. Tapi butuh kesabaran aja. Sosialisasi ini kita adakan supaya kita terbuka bahwa yang terjadi ini loh, kontraknya ini loh gitu. Jadi teman-teman juga tidak ada dusta di antara kita semua gitu rekan-rekan. Ada yang mau bertanya lagi? Kita masih ada waktu sekitar 15 menit sebelum 11.30. Apa saja? Aku mau tambahin dikit. Boleh. Intinya sih kita akan berusaha sih, Cap. Mau itu menggunakan program insurance full ataupun ada beberapa alternatif yang akan kita buat dengan para pengurus, itu kita akan buat semaksimal mungkin. Karena memang kan sebenarnya balik lagi dananya seperti apa. Kalau memang itu masih ada tapi insurance-nya nggak ada, ya kita akan buat bagaimana caranya untuk tetap Kapten punya fasilitas yang sama, tapi dari mananya itu dibayar, ntar mungkin kita kasih PR-nya ke Wawan aja ya. Gitu aja sih. Ya, Wan? Iya, betul. Makasih loh. Ya, walaupun... Boleh bertanya nggak? Boleh, Kap. Yudi Fajari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Dari Bali, Pak. Waalaikumsalam. Saya terima kasih sekali ya, appreciate apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman semua. Dan memang sekarang ini kalau di atas 72 itu sulit. Hanya mungkin kalau disegmentasi bisa nggak ya? Artinya gini ya, di atas 70 misalnya. Ya. Mungkin harus membayar premi tambahan. Apakah itu dimungkinkan? So far sih kalau sampai 72 nggak masalah ya, tapi di atas 72 ini premi tambahannya memang tetap kita akan lihat berdasarkan tren klaimnya siapa yang klaim. Karena so far kadang-kadang bukan teman-teman yang di atas 72 yang klaimnya gede. Oh, oke. Di sini kalau kita lihat 3 tahun terakhir tren, itu klaim yang tinggi malah di usia 55-67, Cap. Gitu. Jadi memang kita nggak bisa prediksiin gitu. Tiap tahun itu akan berubah. Walaupun tren 3 tahun ini bisa kita kelihatan. Jadi balik lagi penyakit degeneratif ini sih yang memang kuncinya untuk klaim itu tinggi atau gitu. Iya. Oke. Clear enough. Terima kasih banyak kesempatannya. Sama-sama, Cap. Mungkin aku juga nambahin pertanyaan Kapten Yudi nih, Mbak Sinta. Jadi kalau misalnya tadi kan penambahan premi. Jadi kalau teman-teman ini top up misalnya 100 juta apa 200 juta bisa di-cover sampai umur 100 nggak gitu? Ya ekstrimnya begitu ya. Ekstrimnya begitu gitu loh. Gue nambah nih. Sekian, nggak apa-apa preminya tinggi, tapi gue di-cover sampai gue mati gitu. Kok ngeri ya? Tapi per 2 tahun itu per 2 tahun boleh itu. Boleh di plan tuh seperti itu. Iya, angkanya mungkin kita top up, kita top up terus sampai kita selesai. Oke. Boleh itu, boleh. Let me think about it, Cap. Ya, karena masing-masing akan berbeda ya, biar fair. Ya, betul. Mungkin nggak akan gini sih. Mungkin nggak akan jadi itu ada mungkin ada beberapa orang yang mau gitu mengambil opsi itu kan. Jadi gue mau memperpanjang nih, nggak apa-apa bayar lebih mahal lagi, tapi ternyata gue 75 sampai 72 gue masih sehat, tapi gue pengen 90. Gue
Lo masih nambah berapa gitu. Nah itu mungkin kita bisa tanyakan ke mereka. Ada yang nggak mau cover itu gitu. Boleh. Ya, makanya tadi saya maksudnya segmentasi dari saya tuh seperti itu. Tapi jangan dianggap kita nggak kompak ya. Ini justru gitu. Terima kasih banyak kesempatan. Boleh. Ya, makasih Cap. Oke, Cap. Dalam 1 tahun ke depan nanti kita pikirin, kita hitungkan, kita tanya, kita ajukan ke perusahaan. Kalau itu bisa, kita akan berikan pilihan itu kepada teman-teman. Iya, kita cuma bisa bantu doa aja, Kapten Wawan. Ya, Kapten Wawan, kalau misalnya pesertanya makin banyak kan lebih bagus. Coba aja disosialisasikan lagi ke member-member yang belum ikut. Iya. Ya betul, kita lagi yang 40 tahun ke atas ya, Cap. Kita lagi mikirkan di level BP ini baru. Untuk kemarin itu kan program ini disetujuinya itu dia harus tetap aktif. Kan? Nah, terus kita sudah melihat sekarang ada kompetitor, ada Kokarga yang akan menerima pensiun gitu walaupun dia sudah tidak aktif lagi gitu kan. Nah, sebentar lagi Ikatan Pilot Indonesia bikin koperasi juga akan menerima itu gitu. Nah, kita harus juga mulai pinter-pinter apakah mungkin menaikkan harga premi yang di awal, yang lump sum tersebut gitu bagi penerbang-penerbang yang kemarin ngambil pensiun dini tapi belum sempat ikut program ini tapi kita terima gitu. Nah, mungkin pasti harganya akan berbeda, tapi kita lagi ngitung ya gitu. Karena kami berusaha untuk mendapatkan member-member. Ternyata trennya itu, jadi orang itu baru mau pensiun, baru mikirin. Atau sudah pensiun dini, kok gue nggak di-cover pas sakit. Nah, baru mereka mikirin gitu kan. Nah, itu sekarang ada beberapa puluh orang di Garuda saja itu kami memikirkan, gimana caranya nih supaya orang-orang ini nggak ke tempat lain juga gitu. Itu kan market kita sebenarnya. Gitu. Terus juga dari koperasi IP itu mungkin akan menjadi sub-list di sini. Kita lagi bicarakan sama Drisa. Mereka akan gabung, tetapi mungkin menjadi grup yang berbeda saja dengan hal yang sama buat penerbang yang non Garuda. Untuk memperbesar kita ngomong gitu loh bahwa kita nggak 250 doang. Ini masih ada ratusan lagi nih dari pilot-pilot yang selain Garuda gitu, walaupun produknya mirip, kita bisa jadikan itu sebagai bargaining position bagi kita. Betul. Ya. Gitu. Thank you. Kapten Beriannya tahu kan waktu itu ada di rapatnya. Iya. Oke. Yes. Ada lagi yang mau didiskusikan? Menit. Siapa di sini? Om Juni. Kalau sudah tidak ada, kalau gitu kita tutup saja sesi formalnya ya. Terima kasih banyak semua sudah ikut join dan terima kasih dari Drisa Neda untuk menjelaskan segala manfaatnya. Kami tunggu kartunya dan kelanjutannya, tagihannya juga nanti kita akan bayarkan. Dan bagi rekan-rekan yang lain, terima kasih sudah hadir. Kita akan adakan lagi ini mungkin di tahun ini, mungkin di akhir tahun untuk sharing lagi, diskusi lagi bagaimana produk Pacific Cross-nya sudah berjalan, apakah ada komplain atau masukan dan segala macam. Kita review ya, Cap ya. Ya, dan sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.